Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai pada bab kedua, Inayatul Islam bil Usrah. Inayatul Islami, adapun ini adalah perhatian Islam bil usrati terhadap keluarga, terhadap kehidupan rumah tangga. Laqad takaffala, sungguh telah menjamin al-Islamu, Islam bibayani ahkamil usrati, dengan menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan keluarga. Jadi Islam telah menjamin penjelasan hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga atau kehidupan berkeluarga. Mal isyarati ila asrarit tasyri'i, beserta isyarah terhadap rahasia-rahasia syariat mufassalatan taratan, terkadang diperinci. Jadi di samping menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, kehidupan berkeluarga, Islam juga menunjukkan rahasia-rahasia syariat yang terkandung di dalam hukum-hukum tersebut, terkadang dijelaskan secara terperinci, wa mujmalatan ukhra, dan terkadang dijelaskan dengan global, secara global, secara umum saja. Fi ayatin wa suwarin muta'addidah, dalam beberapa ayat dan surat-surat yang banyak jumlahnya, dalam banyak ayat dan banyak surat. Wa ahadits katsiratin, dan banyak hadis. Min irsin, apa saja diantaranya asrarut tasyri' tadi, rahasia-rahasia syariat terkait hukum usrat, hukum dalam rumah tangga tadi. Min irsin, yang pertama adalah tentang warisan, baik berupa warisan, wa wasiyatin dan wasiat, wa nikahin dan nikah, wa talakin dan tolak. Itu dijelaskan betul di dalam Al-Quran maupun hadis tentang bagaimana mewaris, wasiat, bagaimana tentang pernikahan, tentang tolak, itu dijelaskan. Begitu juga nanti dirumuskan oleh ulama-ulama fikih terkait hukum-hukum tersebut, ya. Di dalam kitab-kitab fikih, mulai yang paling dasar sampai yang paling tinggi, itu dijelaskan persoalan-persoalan tentang munakahat ini, tentang pernikahan dan yang berkaitan dengannya. Wa bayyana, dan Islam menjelaskan asbabal ulfati, sebab-sebab yang membuat muncul kerukunan. Jadi Islam menjelaskan penyebab yang mendatangkan kerukunan. Wasaila husnil muasyarati, dan sarana-sarana terciptanya pergaulan yang baik, yang indah. Wa syayyada sarhal mahabbati baina afradiha, dan Islam menguatkan istana cinta di antara anggota keluarga, ala taksisi hukukin ma'lumatin, yang didirikan di atas pondasi hak-hak tertentu, ya, fi dairatin mahdudatin, dalam lingkup yang sudah digaris, yang sudah dibatasi. Jadi Islam juga menguatkan bangunan atau istana cinta di antara masing-masing anggota keluarga itu, yang berdiri di atas hak. Jadi haknya bapak terhadap ibu, haknya suami terhadap istri, haknya istri terhadap suami, dan seterusnya, haknya anak terhadap orang tua, itu dijelaskan dalam lingkup yang sudah dibatasi. Famata ru'yatil kal hududu, apabila batasan-batasan tersebut diperhatikan, asyatil usratul islamiyah, maka keluarga yang islami akan hidup fi arghadi aisyin, dalam kehidupan yang sejahtera, wa ahna'i hayatin, dan kehidupan yang makmur, ya, kehidupan yang makmur dan sentosa. Wa haddara min hadmil usrah, dan Islam juga menyuruh kita waspada terhadap hal-hal yang bisa merobohkan bangunan rumah tangga tadi.
wa hassa ala tamasukiha wa ittihadiha, dan Islam mendorong wujudnya keutuhan dan keharmonisan keluarga, keharmonisan rumah tangga. Wa naffara an kulli ma yad'u ila tafakkuki uraha, dan Islam menyuruh menjauhi segala hal yang bisa menyebabkan tercerai-berainya ikatan kekeluargaan. Wa min dalika, di antaranya at-talaqu, tolak. Yang pertama adalah tolak. Islam betul-betul mewanti-wanti agar umatnya tidak tolak. Makanya kalau di dalam hadis itu abghadul halal itu adalah at-talaq. Perkara halal tapi yang dibenci itu adalah tolak. Sesuatu yang dibenci tidak bagus, tapi dia masih halal gitu, masih halal tapi dibenci, itu kan tidak bagus. Wa huwa min asyaddil adrar fil mujtama. Perceraian adalah malapetaka yang paling besar dalam kehidupan sosial. Fakam jarra masaiba, betapa banyak musibah yang ditimbulkan oleh perceraian itu. Betapa banyak perceraian menyebabkan musibah-musibah. Wa farraqa usaron, betapa sering tolak itu memisahkan, memecah belah, mencerai-beraikan keluarga. Wa dhayya widadan, dan tolak itu menelantarkan cinta. Wa fassala baina zawjaini, dan tolak memisah, wa fassala baina zawjaini, dan tolak memisah antara pasangan suami istri. Ja'alallahu bainahuma mawaddatan wa rahmah, yang Allah Ta'ala telah menjadikan cinta dan kasih sayang antara mereka. Jadi suami istri dengan tolak kemudian dia tercerai-berai, terpisah. Padahal Allah sudah di awal pernikahan dia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimunculkan perasaan mawaddah dan rahmah kepada masing-masing pasangan itu. Wa dhahaba, dan tolak membawa bi atfalihima, dengan membawa anak-anak mereka, ya, mereka pasangan suami istri itu, fi audiyatil hayrati wad-dhaya, dalam lembah kebingungan dan keterlantaran. Kalau sudah terjadi tolak, terjadi perceraian, maka otomatis yang menjadi korban broken home itu adalah siapa? Anak-anak mereka. Anak-anak mereka akan kebingungan, akan terlantar, akan sering mendengar pertengkaran bapak dan ibunya itu tadi. Itfaqadu atfal ubuwati, karena ketika bapak ibunya pasangan suami istri itu terpisah, otomatis anak-anak itu akan kehilangan kasih sayang, perhatian dari bapak, wahananal umumati, dan kasih sayang ibunya. Wa tabaddala alhana'a bisyaqa, dan tolak itu mengganti kedamaian dengan mengganti kedamaian dengan kecelakaan, kesengsaraan. Wal ikhtilafa bil ikhtilaf, tolak mengganti persatuan dengan kehancuran, dengan porak-poranda, dengan perpisahan, ya. Wal mawaddata bil baghdai, dan tolak juga mengganti cinta dengan kebencian. Yang kedua, wa min dzalika uququl walidain, di antara hal-hal yang harus diwaspadai adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, bapak dan ibu. Fa inna syari'ah, karena syariat naha anhu, melarang uququl walidain, melarang durhaka kepada orang tua, wa hadzara minhu, dan menyuruh untuk mewaspadai perbuatan durhaka tersebut. Wa hassa ala birrihima, dan syariat atau Islam memotivasi, mendorong untuk berbakti kepada kedua orang tua, wal ihsan ilaihima, dan berbuat baik kepada mereka berdua, bisarihil Qur'an wal ahadits, dengan Quran dan hadis yang sharih,
dengan Quran hadis yang sahih. Makrunan haqquhuma bihaqqillahi ta'ala, di mana hak mereka berdua bersamakan dengan hak Allah fil kitabil aziz, dalam Al-Quran yang mulia. Ini perlu digarisbawahi bahwa berulang kali di dalam ngaji-ngaji saya berusaha untuk sedikit membenahi yang terjadi di masyarakat kita, bahwa santri-santri itu demikian takdim sampai nunduk-nunduk, sampai ngesot-ngesot apabila berhadapan dengan kiai bunyai dan keluarga mereka, ya, keluarga dalam mereka. Tetapi ketika berhadapan dengan orang tuanya, ketika bermuasyarah, bergaul dengan orang tuanya itu, mereka membentak, ngomong nggak pakai bahasa halus, nggak promo, berjalan di depannya biasa, malah mungkin anaknya itu duduk di kursi sementara ayah ibunya duduk di lantai. Itu hal biasa, padahal itu tidak akan dilakukan oleh santri sebejat apapun di pondok. Saya berusaha untuk ayo kita kaji gitu. Kalau penghormatan terhadap guru itu tidak bisorihil Quran wal ahadis, tetapi penghormatan kepada orang tua itu dalilnya sahih, hadisnya sahih, Qurannya sahih, tidak perlu penjelasan apa-apa. Birrul walidain. Dan itu digandengkan dengan bagaimana kita menjaga hak Allah dan juga menjaga hak orang tua. Nah, hak guru gimana? Itu sudah tafsiran, itu sudah penjelasan ulama dan seterusnya. Dan yang memang menjadi menjadi rujukan kita adalah kitab Ta'lim Muta'alim. Di sana betul-betul luar biasa. Orang tua itu di nomor sekian kan, yang penting guru dulu. Bagi saya, ini ayo kita coba baca Quran dan hadis yang sahih ini. Jadi kalau Quran hadisnya itu sahih yang menjelaskan tentang kewajiban anak berbakti kepada kedua orang tua. Akan bagus kalau misalkan santri itu ke gurunya bersikap baik, tapi ya jangan terlalu lah, jangan menunduk terlalu, jangan terlalu, biasa saja gitu, biasa saja, menghormati biasa saja, sehingga tidak terkesan kayak ada perbudakan antara raja dan kaulo alim. Jangan sampai terkesan begitu di masyarakat umum, karena kita sekarang hidup di dunia global, dunia teknologi, ya. Semua orang bisa menyaksikan tradisi-tradisi pesantren dan bisa mengkritik. Itu dianggap bentuk feodalisme. Nah, di samping ke gurunya begitu, maka ke orang tua juga harus sama dong, harus fair dong, harus bersikap begitu. Kalau kemudian alasannya adalah yang mengenalkan kepada Tuhan itu adalah kiai dan bunyainya, sementara yang melahirkan itu orang tuanya, ya itu keliru besar. Yang mengenalkan kepada Allah dan Rasul pertama kali itu siapa? Ya orang tua kita. Dan orang tua kita itu bisa dipastikan sebenarnya adalah guru kita. Harusnya penghormatan kita terhadap orang tua itu lebih hebat, lebih tinggi daripada penghormatan kita kepada kiai, kepada bunyai dan seterusnya. Karena ini tadi bisorihil Quran wal ahadis. Haitsu qala ta'ala, di mana Allah berfirman, wa qadha rabbuka, dan Allah memutuskan dan Allah mewajibkan, memerintahkan, alla ta'budu, supaya kalian tidak menyembah illa iyyahu, kecuali hanya kepadanya, wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua harus berbuat baik, harus menghormat, harus birrul walidain dan seterusnya. Ini setelah ibadah loh, setelah ibadah kepada Allah, lalu berikutnya itu adalah birrul walidain. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Boleh jadi salah satu atau keduanya itu mencapai usia tua dalam perawatan kamu. Fala taqul lahuma uffin, maka jangan bilang kepada mereka berdua uff. Wala tanharhuma, dan jangan membentak mereka. Wa qul lahuma qawlan karima, dan katakan kepada mereka, berbicaralah dengan mereka dengan pembicaraan yang mulia. Atau kalau diterjemahkan ke dalam budaya kita di Jawa atau Madura, itu adalah kalau berbicara dengan orang tua itu harus pakai bahasa kromo, qaulan karima. Qaulan karima itu bahasa kromo. Al-ayah.
Surat Al-Isra ayat 23. Waqala ta'ala, dan Allah berfirman, anishkurli, hendaklah kalian bersyukur kepadaku, wali walidaik, dan kepada kedua orang tuamu. Ini kan jelas kan bagaimana Allah memposisikan kedua orang tua setelah Allah ya. Setelah Allah dan Rasul, kedua orang tua. Lalu kita kemudian memposisikan guru itu melebihi orang tua. Itu yang menjadi persoalan. Bukan saya menyalahkan, tapi coba kita fair ya. Maksudnya jangan sampai ada haddun nafsi, ada kepentingan diri saya sebagai guru, kemudian menjelaskan, oh enggak, harus lebih memuliakan guru dan seterusnya. Ayo coba dalil-dalilnya mana, Quran hadisnya di bawah, yang sharih mana tentang itu gitu. Jangan karena hanya kita sebagai guru dan ingin dihormat, ingin kemudian santri-santrinya manut, jangan seperti itu. Ilayyal masir, hanya kepadakulah tempat kembali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah, ada 3 orang yang Allah tidak sudi melihat mereka pada hari kiamat. Yang pertama al-aqu liwalidayhi, orang yang durhaka kepada bapak ibunya. Wa mudminul khamri, orang yang kecanduan homer, orang yang minum homer berulang kali gitu ya. Orang yang minum khamr. Wal mannanu, dan tukang adu-adu, dan orang yang suka mengadu domba. Wasalah satu la yadkhulunal jannah, dan 3 orang tidak akan masuk surga. Al-aqu liwalidayhi, sama, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wad dayus, dan mucikari. Dayus itu adalah mucikari ya, atau penjelasannya ini, wahwa adapun dayus ar-rajulu alladhi yukirul khubsa fi ahlihi, yaitu orang yang membiarkan kenistaan, perbuatan keji itu terjadi pada keluarganya. Jadi anak-anak perempuannya buka aurat dibiarkan, malah diajangi boleh ketekan pacare apel, malah kongkon gowo, kongkon ngedet dan seterusnya. Istrinya buka aurat dibiarkan, itu namanya dayus. Warrajilatu, dan wanita yang tomboy. Wahia almar'atu almutasyabbihatu birijal, yaitu perempuan yang menyerupai laki-laki. Akhrajahun Nasa'i bi isnadin jayyid, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Nasa'i dengan sanad yang bagus. Wa akhrajal Hakim fil Mustadrak, dan Imam Al-Hakim meriwayatkan dalam dalam kitab Al-Mustadrak anhu sallallahu alaihi wasallam dari Nabi, annahu qala, bahwa Nabi bersabda, kullu dzunubi yuakhirullahu ma syaa minha ila yaumil qiyamah. Semua dosa itu ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala siksanya ya sampai hari kiamat sesuai kehendak Allah. Jadi semua dosa itu Allah mengakhirkan apa yang dia kehendaki dari dosa-dosa itu sampai hari kiamat. Maksudnya siksanya tidak diwujudkan di dunia, ditunda sampai hari kiamat. Illa uququl walidain, kecuali durhaka kepada kedua orang tua. Fa innallaha yu'ajjiluhu li sahibi fil hayat qabla al-mamat. Sesungguhnya Allah akan mempercepat siksa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, kepada pelakunya dalam hidupnya sebelum dia mati. Jadi kalau orang durhaka kepada orang tua, dia akan merasakan siksanya sebelum dia mati. Dan tidak mengurangi siksa ketika dia mati. Ketika dia mati pun nanti tetap akan disiksa. Wala syakka anna uquqal walidain, tidak ragu lagi atau pastinya durhaka kepada orang tua, kedua orang tua, minad dunubil kabair, termasuk dosa-dosa besar, al-mubiqati, yang menghancurkan amal perbuatan yang baik. Wamin dalika, di antara hal yang harus diwaspadai adalah qat'ur rahim, memutus hubungan keluarga. Faqad naha anhul islamu, sungguh Islam telah melarang hal itu, wa haddara minhu, dan menyuruh kita mewaspadainya. Wa dzakarahu fi kitabil aziz ta'dhiman li sya'ni, dan Islam dan Allah menyebutnya dalam Al-Qur'an sebagai bentuk menganggap bahwa itu besar ya, sebagai wujud bahwa qat'ur rahim itu, memutus hubungan silaturahim, itu adalah persoalan yang besar, sehingga diangkat oleh Allah di dalam Al-Qur'an biqaulihi, dalam firman-Nya, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Maka
apakah kiranya, ya, hal asaitum, maka apakah kiranya intawallaitum, jika kalian berkuasa, antufsidu fil ardi, kalian akan berbuat kerusakan di bumi, wa tuqatti'u arhamakum, dan memutuskan hubungan keluargaan. Jadi itu perlu diwaspadai, qatur rahim itu perlu diwaspadai. Makanya butuh dipelajari rahim itu yang mana, nasab itu nasab kita yang mana, sehingga kita tahu mana-mana yang harus kita silaturahim kepadanya. Mana-mana, jadi keuntungan belajar nasab itu satu, kita tahu nasab, sehingga kita tahu misalkan, oh nasab kita orang dulu, bapak-bapak kita dan bapak kita orang soleh, maka kita harus menirunya jadinya, meneladaninya. Yang kedua, belajar nasab itu agar kita tahu mana yang membatalkan wudhu ketika kita sentuh, mana yang tidak, mana yang boleh kita bersalaman dengannya, mana yang tidak. Itu harus dipelajari gitu. Di masyarakat kita, mohon maaf, itu kan masih masih jadi hal yang tabu. Jadi sepupu itu dia ya dianggap saudara kan, dianggap dulu, dianggap famili. Tapi itu kan tidak boleh bersentuhan. Batal laki perempuan yang statusnya sepupu. Batal. Kalau berduaan itu termasuk khalwat dan itu haram. Goncengan berdua itu haram gitu. Tapi itu kan jadi hal lumrah di masyarakat kita. Kalau mau pakai pakem fikih itu betul-betul tidak boleh gitu. Wa min dalika, di antara hal yang harus diwaspadai adalah zina. Wa huwa min akbaril awamil. Zina adalah faktor terbesar allati tahdimul usrah, yang merobohkan rumah tangga, yang merobohkan hubungan rumah tangga. Jadi perzinahan atau perselingkuhan baik dilakukan oleh suami maupun istri, apalagi naudzubillah dilakukan oleh istri, itu akan merusak hubungan rumah tangga, mencerai-beraikan. Naudzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.